Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita berkumpul di sini di kebaktian keluarga di rumah baru yang akan ditempati oleh keluarga dari saudari Lucy. Sebelumnya mari kita bernyanyi pujian dengan pujian nomor 56. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Pujian nomor 56. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus hingga kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita kerja untuk Tuhan saling menolong. Kita kerja untuk Tuhan saling menolong. Menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur Ia memberikan Roh Kudus padaku. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami berkumpul di tempat ini untuk berkebaktian menghadap kebaktian keluarga di rumah yang baru ini. Kami juga mohon belas kasihan-Mu agar Kau selalu mengampuni dosa-dosa atas segala dosa kami. Kami berharap Engkau selalu memberkati kami semua yang ada di sini agar selalu ikut satu jalan padamu. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu, mengucap syukur padamu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian lagi. Pujian nomor 48, Hari yang Bahagia. Pujian 48, Hari yang Bahagia. Oh hari yang bahagia ada Yesus. Oh hari yang bahagia pada Yesus ku percaya. Saat itu ku bergema dan ku masyurkan namanya. Hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa hari yang
pakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Kristus mati menebusku, ku sembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi, kidung puji, menggema di sorga tinggi. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak kulupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Penebusan telah genaplah, Ia milikku, ku miliknya. Ku mengenal suaranya, dan ku mau bersamanya. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak kulupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur nomor 23. Si piana ni sipsam piana. Mazmur nomor 23. Kita akan membaca secara serentak Mazmur ini karena hanya 6 ayat saja. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur nomor 23. Kita baca bersama-sama secara serentak. Kalau sudah terbuka firman Tuhan ini, mari kita mulai membacanya. Judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita mulai. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ini kami berterima kasih karena di rumah baru ini
kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat berdoa, kami dapat membaca firman-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus berbicara pada kami, sehingga kami mengenal siapa Engkau. Kami mengenal siapakah Tuhan Yesus, sehingga kami dapat tinggal di rumah-Mu sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan dosa di dalam darahnya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Engkau. Kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Mazmur 23 itu Mazmur yang terkenal sekali ya. Bukan hanya dapat kita baca, bahkan banyak ya penggubah lagu pujian, mereka menggubah Mazmur 23. Bisa dalam nada internasional, juga ada dalam nada Tiongkok ya. Ini Mazmur 23. Nah, Mazmur 23 itu kalau kita lihat ya, adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang yang dulu pernah menjadi gembala. Orang itu namanya Daud ya. Nah, makanya ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud. Nah, kalau kita lihat di sini, Mazmur yang hanya ada 6 ayat, sebenarnya bagaimana kita bisa mengerti Mazmur ini? Mazmur ini ada bagian pertama, itu merupakan judul. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Itu judul ya. Jadi dia memberi Mazmur ini dengan judul Tuhan adalah gembalanya, gembalanya Daud. Nah, kalau Tuhan ya sebagai gembala kita, akibatnya langsung dikatakan kepada kita bahwa Daud tidak pernah kekurangan. Ya, tidak pernah kekurangan. Jadi dia berkata dia tidak pernah kekurangan. Kemudian ayat 2 dan 3 dia bersaksi kenapa dia tidak pernah kekurangan. Nah, kemudian ayat 4 dan 5 itu dia berdoa. Dia berdoa ya. Kemudian ayat yang ke-6 itu merupakan juga kesimpulan dari seluruh Mazmur ini. Jadi kalau kita melihat Mazmur ini, jangan lupa ya, itu adalah kesaksian Raja Daud. Yang kedua, dia berdoa, berbicara pada Tuhan. Kemudian ayat penutupnya itu adalah kesimpulan dari kesaksiannya sebagai ya, Tuhan yang menjadi gembalanya. Mari kita lihat ya satu persatu apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Nah, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, pekerjaan gembala pada zaman sekarang itu sudah jarang ya. Hanya di negara-negara tertentu masih ada orang yang bekerja sebagai gembala. Nah, padahal kalau kita membaca Alkitab ya, yang pertama menjadi gembala untuk memelihara ternak, itu adalah nenek moyang pertama kita yang bernama Adam dan Hawa. Kenapa begitu? Karena Adam dan Hawa waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sadar ya bahwa mereka itu dalam kondisi yang tidak berpakaian dan sangat memalukan. Jadi mereka membuat ya pakaian dari daun ara. Nah, pada saat mereka membuat pakaian dari daun ara, apa yang terjadi ya? Daun ara itu sebentar sudah layu. Nah, zaman Adam dan Hawa kan belum ada ya, yaitu kain-kain seperti yang kita pakai zaman sekarang. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian ya menyembelih binatang dan menggunakan kulit binatang itu untuk ya dibuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Nah, sejak saat itulah maka mereka harus memelihara ternak ya untuk bagaimana? Untuk membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi pekerjaan manusia yang pertama kita jangan lupa adalah sebagai gembala ya, selain sebagai petani. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, orang yang paling banyak ya bekerja sebagai gembala itu adalah orang Israel. Nah, jadi saya lihat nih, nah cuy tahu kita coba ya, Kenapa begitu? Karena mereka harus ya menggunakan anak-anak domba mereka untuk disembelih sebagai korban. Ya, sebagai tanda menghapus dosa. Nah, kalau kita lihat kenapa orang Tionghoa itu suka warna merah?
Kalau ada yang ulang tahun, angpaunya merah. Kalau tahun baru, angpaunya juga merah. Ya, kalau menikah juga ya. Nah, kenapa merah? Kalau merah kita lihat dalam Alkitab, itu sebagai lambang dari darah. Artinya begini ya, orang Tionghoa, kalau kita lihat para raja, mereka selalu menyembelih binatang korban. Artinya begini ya, kalau rajanya salah, dia tidak mau mati karena kesalahannya. Dia tidak mau mati karena dosa-dosanya. Dia mengambil binatang korban dan dia bagaimana? Mengalihkan kesalahannya kepada binatang korban sehingga binatang korban itu disembelih. Yang keluar adalah darah yang berwarna merah. Rajanya tidak mau mati, binatangnya yang mati. Ini melambangkan bagaimana? Suatu warna yang disukai oleh orang-orang Tionghoa. Nah, Raja Daud di sini dia bersaksi ya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Nah, kalau kita lihat ya dalam Alkitab, penjelasan Mazmur 23 ini belum lengkap kalau kita tidak membaca perjanjian baru dalam Injil Yohanes. Nah, di Injil Yohanes kalau kita membaca sampai pasal 10, itu baru jelas ya. Tuhan Yesus sendiri dia berkata, "Aku adalah gembala baik." Ya, gembala baik. Apa tugas dari gembala? Bukan hanya dia menjaga domba, nanti yang akan kita pelajari. Dia menyerahkan nyawanya untuk mati untuk domba-dombanya. Jadi kalau kita bertanya di sini, siapa ya gembala di sini yang dimaksud? Ya, bukan Allah Bapa saja sebagai gembala, tapi Tuhan Yesus ya sebagai gembala baik untuk kita yang telah menyerahkan ya nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita jadikan Yesus ya sebagai gembala kita, maka kesimpulannya seperti Daud. Tidak akan kekurangan. Apa maksudnya di sini? Nah, kalau kita lihat di ayat 2 dan 3, dia bersaksi ya, Tuhan sebagai gembalanya, dia tidak kekurangan. Karena kalau kita lihat ayat 2 dan 3, ada pengulangan kata iya, 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 iya. Berapa kali itu? Coba kalian lihat di Alkitab. Ayat 2 dan 3. Ada berapa kali kata iya, iya, iya. Dia, 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 dia. Berapa kali? Ayat 2 dan 3. Kata dia ini sebagai kata ganti orang ketiga tunggal. Artinya dia bersaksi pada orang, Tuhan ya adalah gembalanya ya. Kemudian dia Tuhan, dia berkata kepada orang lain melakukan 4 hal di sini. Yang pertama, 4 ya. Ia yang pertama membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, kenapa Tuhan membaringkan domba? Nah, domba kalau dia makan ya, bukan hanya rumputnya harus rumput yang sehat. Jangan rumput yang beracun. Kalau domba makan rumput yang beracun, domba itu bisa keracunan dan mati. Itu yang pertama ya. Jadi domba dia tidak tahu jenis-jenis rumput yang baik atau tidak baik. Maka gembala yang bisa menuntun dia untuk menemukan rumput-rumput ya yang baik. Nah, ini tidak sederhana ya. Kalau kita lihat orang yang menjadi gembala, domba itu kalau tidak ya dituntun gembala, rumput yang seberapa besar pun padangnya, kalau diserbu oleh domba-domba, rumput di situ bisa menjadi botak. Contohnya ya, di gereja ada halaman di depan taman kanak-kanak. Ya, sebelumnya rumputnya hijau. Tetapi karena di situ ditempatkan tempat bermain, anak-anak menginjak tempat itu hingga yang ada sekarang bukan lagi rumput, tapi tanah. Kalau hujan sangat becek. Nah, domba juga seperti itu. Kalau gembala memiliki domba, terus dia lepaskan ya dombanya di padang rumput tertentu tanpa dia atur, maka semua rumput itu akan rusak. Jadi domba itu dia harus ya diarahkan oleh gembalanya pada saat tertentu hanya boleh makan di rumput yang di kota ini. Paham? Di sini nggak boleh. Kenapa? Kalau semua dihajar itu semuanya rusak loh.
Makanya di sini peran dari gembala sangat penting. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kenapa rumput bisa hijau? Karena gembala yang mengatur. Ini penting sekali ya. Kalau kita ya tidak diatur Tuhan hidup kita tuh pasti kacau. Pasti kacau. Mengerti? Seperti domba ya, kalau dibiarkan berkeliaran ya di padang rumput yang luasnya katakanlah 1 hektar. Itu 1 hektar tuh rumputnya jadi rusak. Ya, jadi harus diatur. Ya, bulan pertama di sini, kemudian setelah itu nggak boleh ke sini lagi. Rumput yang di sini akan ditumbuh hijaukan, pindah ke kotak berikutnya. Terus demikian ya, sampai ya nanti kembali ke sini, rumput yang di sini sudah hijau kembali. Penting ya. Jadi ini mengatakan pada kita, hidup kita itu harus diatur oleh Tuhan Yesus. Mengerti ya? Harus diatur Tuhan Yesus. Nah, kenapa di sini dikatakan berbaring? Nah, domba kalau dia sudah makan, kadang-kadang dia menjadi sangat kenyang. Kalau sudah sangat kenyang, apa yang terjadi dengan domba? Dia bisa berbaring dan dia tidak bisa membalikkan badannya. Saking banyaknya rumput dalam perutnya, dia kakinya terus ke atas begitu. Sehingga dia tidak bisa bangun. Kalau terus begitu, dia bisa bagaimana? Sakit dan mati loh. Jadi gembala harus memperhatikan domba yang sudah makan kenyang, kalau dia tidak bisa bangun, harus dibangunkan. Ini artinya begini loh, Tuhan Yesus selalu ya, bagaimana? Menjaga hidup kita. Tidak ada hidup kita sedetik pun tidak dijaga oleh Dia. Dia akan mengatur kita makan di padang yang bagian mana. Kalau kita ya lagi sudah kenyang, tidak bisa bangun, Dia akan bangunkan kita. Jadi dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang berikutnya, kesaksiannya. Yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, air ini penting ya. Pada saat sekarang tidak ada hujan. Saya menerima kesaksian dari seorang ibu ya, yang anaknya sekolah di TK Kristen Kalvari. Istri saya dan saya bertanya pada dia, kenapa minggu lalu tidak datang ke gereja? Wah, kami sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena kami baru minum air galon yang tidak kami masak. Mereka biasa minum air hujan yang dimasak. Sehingga perut mereka itu biasanya menerima air yang steril. Tiba-tiba minum air galon, ya kan air galon kan dari mana? Dari sumber air yang tidak dimasak. Langsung mereka mengalami diare. Nah, domba juga begitu ya. Kalau domba tidak dituntun ke air yang bersih, dia sembarangan minum. Air yang kotor diminum, akhirnya domba itu bisa sakit. Nah, jadi di sini memberikan tahu pada kita, domba itu perlu makan rumput, perlu minum. Nah, kalau kita bukan hanya makan rumput dan minum air, apa yang kita perlukan sebagai manusia? Firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani untuk tubuh kita. Nah, sehingga kalau kita ya tiap hari ya membaca firman, mendengarkan firman, maka ya kita memiliki kehidupan yang sehat. Nah, kalau tidak berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Berbahaya karena manusia zaman sekarang ya sudah banyak menerima informasi ya. Dari apa? Dari gadgetnya. TikToknya masuk, ya kan? Nah, short YouTube-nya masuk. Semua itu belum tentu baik. Tapi kalau sudah masuk ke otak, kalau baik, bagus. Kalau nggak baik, gimana mengeluarkannya? Ya kan? Apalagi anak-anak. Kalau tidak pegang HP, bisa bagaimana mereka? Seperti cacing kepanasan. Kamu bayangkan ya, kalau orang hanya menerima ya informasi dunia, tidak ya dibarengi dengan firman Tuhan yang menyegarkan hidupnya, seperti rumput hijau, seperti air yang baik, air yang tenang, ya air yang tidak terkontaminasi, maka ya orang itu sangat berbahaya. Jadi dua kesaksian. Gembala membuat dia berbaring di padang yang berumput hijau. Yang kedua, dibimbingnya ke air yang tenang. Yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku. Nah, kata menyegarkan ini, itu kata yang banyak dipakai di perjanjian lama. Ratusan kali kata menyegarkan. Terjemahannya itu begini ya, jiwa manusia, di sini dikatakan jiwa sebenarnya seperti nafas. Nafas kita ya, jiwa kita. Bagian dari dalam kehidupan kita, itu dalam hidup kita yang setiap hari selalu sibuk. Ya, dari pagi kita bangun sampai ya malam ya kita terus sibuk.
Sehingga ya kalau ada problem timbul ya yang kita hadapi di depan mata, kadang-kadang jiwa kita itu menjadi bagaimana? Lemah lesu. Ya, menjadi kacau. Ya seperti orang main yang namanya apa? Kubik, ya kan? Dibikinnya udah kacau gitu ya. Nah, gimana mengembalikannya semuanya warnanya sama? Nah, itu Tuhan. Ya, hidup kita udah kacau betul, kelihatannya jelek banget ya. Ini warnanya campur-campur. Oleh Tuhan 1 kali 2 3 kali putar udah jadi. Kembali lagi. Sehingga dilihat wah enak. Jadi jiwa kita itu bisa disegarkan sekali lagi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi ya problema kehidupan, Tuhan menolong kita. Ya, kalau kamu bekerja, kamu pergi keluar kota, kamu dalam perjalanan, kamu dalam keadaan yang kamu anggap bagaimana? Sangat mendesak waktunya. Kamu mau cari siapa? Kamu ada gembala yang menuntun. Ya, jangan lupa ya, Tuhan selalu menuntun kita sehingga apa yang kelihatannya tidak bisa kita lewati, ternyata bisa. Ya, contohnya tadi, saya jam 6.30 masih di kota Pontianak. Ya, padahal kebaktian di sini janjinya jam 7 kan? Jadi, wah, bagaimana? Bisa terlambat nggak? Dan sebagainya. Ternyata Tuhan menuntun. Ya, walaupun ya perjalanannya itu tidak lancar-lancar amat, tapi Tuhan membawa saya ke sini pas. Ya, sudah dikonfirmasi oleh saudari Rusi bahwa bisa lewat jalan Sri Kandi. Jadi begitu masuk Sri Kandi, lancar sekali sudah sampai di sini. Jadi waktu saya sampai di sini, saya lihat jamnya 7.05 menit. Jadi Tuhan menuntunnya dalam keadaan kita yang kelihatannya wah akan tidak bisa mencapai apa yang ingin kita lakukan. Ternyata Tuhan menuntun. Jadi di sini dia membimbing ya domba ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwa domba. Artinya begini ya, kita sepertinya menghadapi satu kendala di mana apa yang ingin kita lakukan tidak bisa kita selesaikan, ternyata bisa. Dia menyegarkan jiwa kita. Ya, sehingga waktu saya tiba di sini, saya melihat sudah ada banyak saudara-saudari dan keluarga yang ada di rumah ini, ya, jiwa kita terasa senang. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Dia menuntun aku di jalan yang adil. Ya, kata Indonesianya kata jalan yang benar, sebenarnya jalan adil. Apa itu jalan adil? Jalan yang adil adalah firman-Nya. Jalan itu adalah identik dengan firman. Firman-Mu adalah jalan. Nah, jalan di sini, jalan yang adil. Kenapa Tuhan menuntun kita jalan yang adil? Jalan yang adil ini artinya begini loh. Kalau kita berjalan di jalan itu, nanti tujuannya sampai di ayat ke-6, kita akan tiba di rumahnya Tuhan. Ini penting sekali ya. Nah, tiba di rumah Tuhan, itu bukan dikatakan hanya 1-2 hari tinggal di situ, tapi kita boleh tinggal di rumah Tuhan ya, sepanjang masa, selama-lamanya. Jadi nggak akan pindah lagi dari rumah yang akan kita tuju. Nah, masing-masing kita di sini punya rumah ya, dan dambaan orang akan punya rumah sendiri. Betul nggak? Ya kan? Nggak ada orang yang mau selama-lamanya sewa rumah kontrak tanpa rumah sendiri. Biasanya kita mau punya rumah sendiri. Kenapa begitu? Ya karena lebih permanen. Kalau kontrak kan ya 1 tahun sudah lewat, kalau tuan rumahnya nggak mau perpanjang, kita pindah lagi. Ya, tetapi kalau kita punya rumah lebih permanen, kita tinggal di sini. Tapi jangan lupa loh, rumah yang kita tinggali di dunia ini itu juga tidak bisa selama-lamanya. Paham ya? Misalnya kamu tinggal di Sungai Raya Dalam, tiba-tiba sudah besar, ya perlu sekolah ke tempat lain, pindah lagi. Cari kerja ke tempat lain, pindah lagi. Jadi selalu di dunia ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tanpa kita tahu berapa lama kita akan tinggal di daerah itu untuk berapa lama. Tapi semua kita yang percaya Yesus, kita punya rumah. Rumah yang mana tuh? Rumah Allah Bapa. Yang disiapkan oleh Tuhan Yesus sekarang loh. Kita semua nanti akan tinggal di satu rumah yang sama. Tiap hari ketemunya ya semua orang percaya. Nggak usah lagi ya kita bilang, besok kita ada acara baru kita ketemu. Enggak ya, kita tinggal di kota yang namanya Yerusalem baru. Semua anak-anak Tuhan ada di situ, setiap hari bisa ketemu
Nggak perlu lagi ya, ada yang sibuk ke Singkawang, ada yang sibuk kemana-mana. Nggak ada lagi. Kita tinggal di rumah itu selama-lamanya. Itu perlu dibimbing ya oleh Tuhan. Dia menuntun kita di jalan yang menuju ke rumahnya Bapa. Ini kesaksian dia. Dia bersaksi ya kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu di ayat 45, dia bukan bersaksi lagi. Dia berdoa. Ya, ada satu perubahan dari personal pronoun. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia berdoa, ya Tuhan, sekalipun walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, bahasa Indonesia mengatakan lembah kekelaman. Sebenarnya kalau kita lihat di sini dalam bahasa asli ya, itu lembah bayang-bayang maut. Ya, lembah apa? Bayang-bayang maut. Nah, lembah bayang-bayang maut ini, setiap manusia harus melalui jalan yang ada bayang-bayang mautnya. Kenapa begitu? Karena setiap kita, hidup kita di bumi ini sementara. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Nggak ada yang tahu. Ya, tetapi di sini, sekalipun ya kita berjalan dan dibayang-bayangi oleh kematian, kita tidak takut. Kenapa kita takut? Nah, domba waktu mereka pergi ya keluar padang itu dijaga oleh gembala. Jadi mereka lewat ya lembah bayang-bayang maut ini untuk domba itu keadaannya seperti ini. Ada celah gunung ya sehingga sinar mataharinya nggak bisa masuk dan gembalanya dan dombanya berjalan di lembah yang kelihatannya sangat seram. Ya, jadi lembah yang membuat orang takut. Kenapa? Karena satu saat manusia pasti menghadapi kematian. Nah, nyina kiang maya, kiang si ya. Mekong nyingka kiang si ya, ho. Tangto nyingka si ya, gitu kiang ah. Kalau kapiak yu jin si ya, gitu kiang ah. Hah? Cuma nyinba kiang si na, jimbi ya. Nyina, yujit nyina, si mong lo itu kayak mencian ah. Si mong ham gì? Ê, nhị si, nhị không hiểu không? Ồ, buổi ngày cả dịp dòng nhịp ngày mới si hiểu. Hiểu không? Nào, ngày du dịp chạ. Chín chít á, vì nụ hả? Thì itu bằng tố liệu xịp xe. Ya. Thì vì nụ giá chôn tòa an tòa lùi. Thì khôn tiên nhá mày bụ. Bán hệ á, phụ giản kiên thăng tòa mai nà. Phun hết, hiểu không? Có si. Hả? Những con nhìn sen Phật á, si cả tì không? Đấy, tì. Hay mà là bán hệ á, nhìn si dư mấy nào? Dư si cả cái miang không? Si cả cái miang si dư lìn phun không? Nah, li cái lìn phun á, si cả kalau si cả có si á, dư ta nhìn tu, sip se có si, liu sip se có si, chit sip se có si, pat sip se, king sip se. Ini kan lìn phun á, này roh kita akan kemana? Alkitab memberitahukan kita, roh kita kalau kita percaya Yesus, kalau si kasim jasu gitu, nah si kajit ko hia si kakek senfada, song ti chu mai na pai tian si, cep si ka song tian tong, ya, di kai tian tong si kam tinyong penhi. Surga itu tempat yang kita tidak tahu bagaimana kita harus menuju ke situ. Tidak ada yang tahu. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita percaya Yesus, maka begitu kita putus dari napas ini, Tuhan Yesus langsung mengutus malaikat-malaikatnya membawa roh orang itu langsung sampai ke surga. Disebut pangkuan Abraham. Tetapi ya, kalau orang tidak mau percaya Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Dia begitu napasnya habis, putus. Ya, saya akan tanya pada kalian, napas putus itu atau nggak bisa keluar, nggak bisa tarik, atau sudah tarik nggak bisa keluar? Ayo, pernah nggak kalian selidiki orang yang putus napas? Sudah tarik nggak bisa keluar, atau sudah keluar nggak bisa tarik? Ya, nanti kalau kalian ketemu dokter ya, tanya ya, dokter, napas orang putus itu nggak bisa tarik lagi atau nggak bisa keluar lagi? Nah, oke? Ini menarik sekali. Jadi begitu napas orang itu putus ya, apa yang terjadi? Rohnya itu langsung dibawa ke surga kalau dia percaya Yesus. Kenapa begitu? Karena orang yang percaya Yesus kalau nyika ngai sin jasu si kakai cu ya pun jasu sip si kahong sei chang ya. Tao ngai kong thong nhìn anh nhân phụng sẽ đó, phụng sẽ chú mai nè, thôi biểu hiện đó.
Nah, hiat jasu ke hiat sipsika, nengkel sejang nyacui kak ngacui ya. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang berjalan di lembah bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut? Ya, walaupun dia harus mati ya di dunia ini, dia menuju ke rumah Bapa. Nah, di situ dia bersaksi lagi ya dengan doa. Aku sebab engkau di sini ya, dia berkata engkau, artinya Tuhan tuh ada di hadapan dia. Dia berdoa, engkau besertaku. Nah, ini satu judul yang besar di dalam perjanjian baru. Engkau besertaku, itu dalam kitab Matius ya, pasal 1, itu disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Kenapa Tuhan mau beserta dengan kita? Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Nah, cuma kita ini orang berdosa. Kalau kita belum percaya Yesus, ya dosa kita belum diampuni, Tuhan nggak mau beserta kita loh. Nah, kalau ni han mang sin jasu. Kalau ni sin jasu, nah jasu sesiangnya cuy, masong asong tiga lina, cunya ke sim konong cua. Jadi kalau orang yang sudah percaya Yesus, apa bedanya dengan orang yang belum percaya Yesus? Kalau kamu sudah percaya Yesus, di dalamnya lubuk jantung kamu ada Roh Kudus. Ada apa? Roh Kudus. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, di dalam lubuk jantung kamu apa yang paling banyak? Dosanya banyak, nafsunya banyak, ya kan? Kuasa setannya banyak. Ya, kalau nyimosin jasu, nyesim tujuh mainan atau cuy, ya, atau mainan. Ya, mau cai tungsi. Tapi kalau nyisin dia jasu, nah, maai tungsi canya sim tong cula. Hai kai song tigelin. Jadi dia beserta kita. Nah, di sini dikatakan penyertaan Tuhan itu bentuknya seperti apa? Dia berdoa, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kata gada, kata tongkat, ya, di dalam Alkitab itu dipakai berulang kali. Apa tuh gada? Gada itu adalah seperti kalau zaman sekarang itu adalah pemukul kasti. Ya, gada ya, pemukul kasti. Nah, gembala dia punya pemukul kasti, dipakai sebagai senjata kalau ada binatang buas datang menyerang dombanya. Dia menggunakan gada, dia bisa mengalahkan beruang, dia bisa mengalahkan singa, ya, dia bisa mengalahkan serigala dengan gadanya. Ya, di kai hanto tak kasti kai an chunge kun kalau you long lo ya, you si chi lo ya, cái mù dòng nhìn kỳ theo dung đi cái chung kun là pasi itu itu cinciu. Jadi kalau tongkat, tongkat itu apa gunanya tongkat? Tongkat itu adalah kayu ya yang kecil, bukan untuk memukul musuh, tapi untuk ya mengait domba-domba yang jalannya mau menyimpang. Ya, kalau tongkat kayak jungcu mana, jong kalau kayak mu jong nhìn con hàng lu biasa jong si an kia maya mi lu. Domba itu binatang yang paling bodoh. Ya, kalau kita bawa domba ya dari sini ke depan, dia nggak bisa balik lagi. Saking bodohnya. Harus ada gembala bawa dia pergi, bawa dia pulang. Itu domba. Kalau kambing beda ya. Kambing kamu bawa ke depan, dia bisa balik sendiri. Kewa kalau nyitai kicut kiyau cono. Nah, nhưng con kêu kita naik lagi di sini onyaw ya, saat tinyaw kasih kode kan, supaya dia tahu jalan baliknya di mana, itu anjing ya. Nah, tapi kalau domba nggak bisa. Jadi di sini kita lihat ya, dia dituntunnya oleh gembalanya dengan gadanya dan tongkatnya. Itu yang menghibur. Apa maksudnya di sini? Nah, gada dan tongkat di sini juga melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai ya anak domba Allah, kita harus apa? Selalu ya membaca firman-Nya. Nah, sika kalau sineu jasua sika min cak nina, oi mana? Oi tuk sinkin. Kalau nyisin jasu, ni mau tuk sinkin, hanya pengen tai liang nina. Jadi kita nggak tahu ya pimpinan Tuhan itu terhadap kita seperti apa kalau kita tidak membaca Alkitab. Tetapi kalau kita tekunnya membaca Alkitab, apalagi kita tekun menghafal ayat-ayat firman Tuhan, itu ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti rumah ini, pasti nanti akan ada yang bertempat tinggal di sini. Ya kan? Tapi jangan lupa ya, walaupun sebagai bapak, sebagai ibu bisa menuntun anak-anaknya dengan pesan-pesan sebagai bapak dan ibu, tapi jangan lupa tuntunan yang lebih penting daripada pesan papa mama adalah firman-Nya.
Jadi saya berharap ya bahwa keluarga di sini ya, bisa menjadikan firman Tuhan ya sebagai penuntun dari seluruh keluarga. Nah, kemudian doa berikutnya di ayat 5. Engkau, dia berdoa, telah menyediakan makanan untuk aku di hadapan lawanku. Artinya begini ya, kalau ada domba dipimpin oleh gembala, dia nggak takut ada serigala, ada singa ya di sekitar mereka. Karena singa dan serigala pasti nggak berani menyerang domba-domba. Ada gembala yang menjaga. Jadi mereka makan di hadapan lawan-lawan. Begini ya. Si kiahong senfat sebenarnya si antomu hiam. Kita hidup di dunia ini sebenarnya banyak bahaya dan banyak musuh loh. Nah, kenapa kita bisa melewati bahaya? Kenapa kita tidak ditewaskan oleh musuh? Karena kita dilindungi Tuhan. Nah, posisikan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, di Alkitab ada janji loh. Janjinya apa? Tidak sehelai pun rambut dari kepala kita akan lepas kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Nah, song tiju cenok oli ya. Kalau ni siliau Joshua nyaji tiao teu namo jo yao thot kalau song ti tidak izin. Jadi di sini penting ya, dia selalu ya memberikan kita bagaimana? Makanan rohani, walaupun ya di sekitar kita begitu banyak musuh. Kemudian doa dia yang terakhir ya, di sini ada dua hal. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, ini penting ya. Domba, kenapa perlu minyak? Apa gunanya minyak untuk domba? Domba biasanya kalau dia makan rumput, di rumput itu kan ada kutu ya. Kalau dia kayak jonga, yang jong kisit, chong si jiu mai jiu li teo chi cái teo chi boy mai boy sangi kayak motu Jadi kutu-kutu itu bisa hidup di sela-sela dari apa? Bulu-bulunya domba. Ya kan? Nah, kalau sampai ya, kalau kita lihat di sini ya, ada kutu-kutu yang hidup, dia menjadi gatal dan sebagainya, ya bisa jadi penyakit untuk domba yang membuat hidupnya bagaimana? Nggak terasa enak. Ya kan? Nah, caranya gimana untuk menyembuhkan penyakit ya kutu? Gampang ya, dengan minyak. Dan apa? Minyak. Misalnya kalau kita ada gatal ya, kita kena sesuatu ya, kulit kita terasa gatal, ya kita bisa kasih minyak angin, minyak kayu putih ya, sehingga gatalnya menjadi hilang atau berkurang. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, minyak itu juga penting ya pada saat domba-domba mereka itu suka kelahi juga, domba. Suka apa? Saling tanduk ya. Ya begitu mereka saling tanduk dan terjadi luka. Nah, gembala bagaimana menyembuhkan luka itu? Diolesi dengan minyak. Nah, tapi di sini ya secara simbolik ya, minyak itu mengurapi kepala dari ya orang yang diurapi Tuhan. Nah, apa itu urapannya? Urapan di sini adalah dalam bentuk ya, kita bagaimana diperlengkapi ya oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa apa? Roh Kudus. Jadi minyak ini melambangkan ya urapan di perjanjian lama yang Tuhan lakukan kepada tiga jabatan di Israel. Ya, nabi sebelum melayani diurapi dengan minyak zaitun. Kemudian imam juga sama, dan raja. Jadi Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Artinya apa? Kepala kita ini ya bisa mengerti firman Tuhan. Itu penting sekali ya. Kalau kin ampua nyi thang song ti ke fa, nyi min pak song ti ke fa, itu song ti jung ke lina, ya sin din loi engkau kaumatnya. Jadi kepala kita diurapi ya dengan minyak. Artinya apa? Kita menjadi manusia yang bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, bukan hanya itu, dikatakan yang berikutnya doanya pialaku penuh melimpah. Ini penting sekali. Piala di sini apa? Cawan. Ya, cawannya penuh melimpah itu artinya apa? Artinya kita bukan hanya ya bisa menerima berkat-berkat ya secara rohani, tapi berkat rohani ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Contohnya ya keluarga saudari Lucy, ya kan, kami kan tidak tahu bahwa adiknya pindah rumah, ya kan, tapi kami diberitahu hari Minggu bahwa adiknya pindah ke rumah yang ada di Sri Kandi, ya, bahwa ada kebaktian ucapan syukur. Nah, tentu saja ya kami
bisa memberikan apa kepada yang menghuni rumah baru ini? Adalah firman-Nya. Firman yang bagaimana? Melimpah dari hidup kita, kita bagikan ya kepada penghuni di rumah yang baru ini. Pialanya melimpah, kenapa? Karena firman yang kita dengar, firman yang sudah kita mengerti, kita mau beritahu kepada orang yang belum mengerti. Ya, orang dewasa memberitahukannya kepada anak-anak. Saya mengajar di SD, seringkali saya tanya ya pada anak-anak tentang hal-hal tertentu. Apakah mereka sudah mengerti tidak? Ya, walaupun kita sudah mengerti, kita tak boleh menganggap orang sudah mengerti. Saya bertanya tadi pagi, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Ya kan? Sering kita dengarkan kata Allah. Ada nggak perbedaan kata Allah dengan kata Tuhan? Ada tidak? Apa tuh? Ya, sudah belajar BBK apa tuh Allah? Kenapa ada kata Allah, ada kata Tuhan? Apakah sama? Ya kan? Apa Allah? Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isi. Allah itu artinya sang pencipta. Sang pencipta. Kalau bukan pencipta, kamu nggak boleh sembah. Misalnya patung. Siapa yang bikin patung? Manusia. Boleh nggak kita sembah dia? Nggak boleh. Karena dia bukan pencipta. Kita yang ciptakan dia. Ngerti ya? Nah, Tuhan. Apa itu Tuhan? Sina Allah. Kalau Sina, Tongin Kong itu Sin itu Allah. Oh. Kalau Tuhan apa? Songti. Apa bedanya? Tuhan itu namanya Allah. Namanya Allah kan punya nama. Namanya apa? Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya YHWH itu namanya ya. Nah, tapi apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Makanya 1 minggu ada 6 hari. Ya, hari ke-7 hari perhentian. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang berjanji. Allah yang apa? Berjanji. Kamu kalau baca Alkitab, isinya tuh janji loh. Ya, seperti kita janji, malam ini jam 7 kita akan kebaktian di sini. Ya, kita penuhi janji itu. Paham? Nah, janji di Alkitab tuh begitu banyak. Ya, hampir 1000. Tapi di mana janji yang paling penting? Mari kita baca. Tadi pagi saya baru kasih tahu kepada anak-anak, kalau tidak ada ayat ini, ya kita nggak ada gunanya hidup di dunia ini. 1 Yohanes Jijigo. Ya, surat 1 Yohanes Jijigo. Pasal 2 ayat 25. Itu janji yang paling penting. Semua manusia kalau nggak menerima janji ini dari Tuhan, nggak ada gunanya dia hidup di dunia ini. Ya. Coba kita baca sama-sama. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 25. 1, 2, 3. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, Songtia kisika punsika jinhia sitosika jujun sena keji si mana? Kalau ngisin jasu ni chu jung jung jan jan ni boy mana? Metmong. Boy lo fohangan. Fohang si mana? Kalau ni mo sin jasu yit sia tian si chok ka ja folin fun tiao i fohang ke fom boy bu ke chung boy si kai boy mo kawan. Tidak ada kawan. Kenapa? Karena Tuhan menghukum satu orang dengan orang lain nggak ketemu. Kalau ketemu masih bisa berbuat dosa mereka, masih bisa kelahi di neraka. Tuhan nggak mau lagi dosa terjadi. Dia melempar orang sehingga orang yang satu dan orang lain nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa berbuat dosa. Dan kita yang percaya Yesus diberi tubuh mulia, kita juga nggak bisa berdosa lagi. Paham? Dia benci dosa. Bagaimana caranya dia menghentikan dosa? Yaitu orang percaya diberi tubuh mulia, orang yang tidak percaya lempar ke neraka, dihukum selama-lamanya, nggak bisa berdosa lagi di situ. Karena dia benci dosa. Ya, setiap dosa dia tahu, dia benci sekali. Ya, Tuhan paling benci apa? Dosa. Tapi bagaimana dia menghentikannya? Dengan cara memberi orang tubuh mulia. Yang kedua, melemparkan orang tidak percaya ke dalam neraka. Nah, mari kita kembali ya ke Mazmur 23 sebagai penutup. Jadi piala kita harus melimpah. Artinya apa? Apa yang kita tahu harus kita kasih tahu pada orang. Ya, kita bertanya apa bedanya Allah dengan Tuhan. Sekarang udah ngerti kan? Apa bedanya? Allah pencipta, Tuhan
Allah, namanya Allah adalah Tuhan, Allah yang memberi janji. Nah, terakhir ya, kita baca sama-sama di Luqman. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kebajikan di sini adalah kebaikan. Bahasa Ibrani itu top. Nah, kalau kamu lihat di Alkitab ya, kata baik hanya ada di Kejadian pasal 1. Pasal apa? 1. Pada Tuhan menciptakan, hari pertama dia bilang baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, 5, 6. Kemudian dia bilang sungguh amat baik. Ya. Tetapi sekarang, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hidup di dunia yang sudah Tuhan kutuk. Song ti jikin culi ke sikie. Nah, cuma kinto ya sikie be ansau, ya kan? Sikie be anlon. Jimbi ju chui. Song ti jikin culi ke sikie jimbi ya nhìn pham liao chui. Nah, song ti jikin ya simpan kaki hamsi hinfat. Sering dikatakan ya, Tuhan sudah mengutuk dunia ini. Jangan kamu bilang, oh dunia ini penuh dengan bahagia. Enggak loh, dunia ini penuh dengan bahaya. Ingat ya, apa yang Tuhan kutuk sering kita dengar di gereja. 1, ular dipakai oleh iblis membohongi Hawa, Hawa membohongi suaminya sehingga seluruh manusia berdosa. Ular dihakimi, dihukum. Gimana cara hukuman Tuhan pada ular? Kakinya dicabut. Ya, unsong pikir megekyok. Makanya ular satu-satunya binatang di darat yang nggak punya kaki. Bukan Tuhan tidak adil loh. Dulu dia punya kaki, tapi Tuhan cabut kakinya. Yang kedua, kaum wanita. Kalau hamil akan susah, dan kalau melahirkan sakit, bahkan ada yang melahirkan sampai sakitnya mati. Ya, uncinya kalau ki kiang sina, yuto tung to si. Ya. Kalau ki kiang sin với bọ chi ăn khu tu ung chi thì sama ki chu nam chi ni na kalau isit ai cho se cho to chut hona yang kau jiju hosip nam chi ni no. Nah, thi si ki chu mai na. Yang keempat, apa yang Tuhan kutuk? Tanah. Ya, tanah tidak lagi menumbuhkan apa yang bisa kita makan, tapi dari tanah selalu tumbuh lalang, semak-semak yang tak bisa kita makan. Ya, yang kalau kita mau makan, kita harus bersihkan semua rumput, kita tanam, dan baru ya kita harapkan tanaman itu tidak kena hama, ya bisa tumbuh subur, dan bisa menghasilkan. Ya kan? Keempat. Kelima apa? Setiap orang harus mati. Ya kan? Sudah bagaimana? Manusia hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tetapi kalau kita baca di Perjanjian Baru, ada kabar baik. Yuho xiaosip. Apa tuh kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah Allah, dia menjadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena Allah nggak bisa mati. Dia jadi manusia, dia bisa mati untuk dosa kamu dan dosa saya. Makanya tahun 2023 adalah tanda Yesus lahir. Kemudian Yesus ya bukan dia hanya mati untuk dosa kita, dia tidak ada dosa. Dia mati untuk dosa kamu dan dosa saya. Dia dikuburkan. Dia dikubur loh. Nah, di dunia ini kita tahu nggak? Lebih banyak rumah atau lebih banyak kubur? Saya bertanya pada kalian. Cikio nggak? Koto ti atau koto bu? Hah? Yakin? Nah, ini banker loh. Di dunia ini lebih banyak kubur atau lebih banyak rumah? Satu rumah bisa 10 orang, bisa 5 orang. Tapi setiap orang pasti punya kubur. Paling-paling suami istri, sungcong. Nah, ya kan? Kesimpulannya lebih banyak kubur. Kalau kamu lihat bumi ini ya, apa? Pandangan Allah malaikat, kuburan semua nih. Kemana-mana kuburan. Saya pernah ke Mesir, disebut kota hantu, kota mati. Di situ semua kubur. Orang tinggal di situ loh. Tinggal di kubur, ya, di Mesir. Ingat ya, tetapi ada satu kubur, jadi kayak tikung, kuburnya kosong. Kayak tikung, mana ini tina, jasuh tina. Ya, kuburnya Yesus itu kosong,
Dalam gua batu kita bisa masuk ke dalamnya di kota Yerusalem, kosong, ya, seperti masuk begini. Nah, kosong. Ketia, kungtia. Cuma kungtina, karena Yesus dikubur di situ hanya 3 hari saja. Berapa hari? Jumat mati, Jumat dikubur, Sabtu, Minggu dia sudah bangkit. Makanya hari Minggu tanggalnya merah. Cuma dipanyit ya, kayak nyet lak fung set jimbi jasu jikin pansang. Setelah dia bangkit, dia kemana? Dia menampakkan diri pada muridnya, dan dia naik ke sorga. Dia bilang dia akan datang lagi. Nah, sekarang tanda kedatangan Yesus sudah di depan mata. Ada gempa, ada perang, manusia makin jahat. Paham? Manusia makin tidak mau ikut Tuhan. Nah, itu tanda Yesus sudah akan datang. Nah, kalau kita percaya Yesus, kalau di sin jasu, ni chu jiu mai na, ho kai xiao sit. Ni ko ji kong ya, kebaikan selalu mengikuti aku, ya, belas kasihan selalu mengikuti aku seumur hidupku. Ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau nyisin jasu, ngaisin jasu, nggak ada ceritanya hari saya itu hari sial. Kalau mau pindah rumah, lihat-lihat dulu mana hari baik. Yang nggak ada. Orang Kristen itu setiap hari baik. Ya, kalau nyisin jasu, minit ho nyit cia. Ya, cham maina, cham lungcung tungsia, miao xiong fan kaknya kayak sen fan. Kalau nyi chomo topit lungcung anyong hang mana? Kalau kamu naik motor, semua putar begini kan? Betul. Ada nggak motor yang putar begini? Onderdilnya nggak ada. Jam juga sama. Ya, semua onderdilnya putar dengan arah yang sama. Roma 8:28. Jadi kalau kita percaya Yesus, ya, kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan dikatakan di sini sebagai kesimpulan, dan aku, ya Daud, ya, yang sudah percaya Yesus akan diam dalam rumah Tuhan. Ya, mana nih rumah Tuhan? Nanti ya, dia akan berikan kita rumah, tidak perlu lagi beli, tidak perlu lagi miliknya hanya terbatas, tapi rumah yang bagaimana? Yang disebut jalannya dibuat dari emas. Nah, ya. Luasnya berapa? 2.300 km, panjang, lebar, tinggi sama. Ya, namanya kota apa? Bukan lagi Serikandi, bukan lagi Serdang, Yerusalem baru. Kalau nyisin jasu, ngaisin jasu, nyihokai buhet, ngaikai buhet. Di situ tidak ada penyakit, nggak ada dosa, nggak ada kematian, selama-lamanya kita hidup bersama Tuhan Yesus. Makanya nggak ada orang berani bilang, aku akan diam di rumah sepanjang masa. Nggak bisa. Di dunia ini, coba kamu cek, kamu tinggal di satu rumah berapa tahun? Cek ya. Ya. Bisa nggak kamu tinggal di sini? Aku akan tinggal di Serikandi selama-lamanya. Nggak bisa. Miawa, si kia ke bu he cham sia. Ya. Tan he ni kian bu song ti GP yung jan jan. Ke tiao ken an kian tan. Ni ai sin jasu. Ya. Syaratnya gampang ya. Kita harus percaya Tuhan Yesus. Jadi Mazmur 23 ini adalah Mazmur kesaksian. Karena dia mengatakan Tuhan adalah gembalanya, dia tidak kekurangan, karena ada 4 perbuatan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberi dia makan dari rumput yang hijau, dia memberikan dia air, kemudian dia menuntun ya dia dan menyegarkan jiwanya. Kemudian dia setelah itu berdoa, walaupun dia berjalan dalam lembah bayang maut, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Ya, kalau nyisin jasu songti lau nyucai. Apa yang memberikan kita penghiburan? Firman-Nya. Ya, dia menyediakan makanan untuk kita di hadapan musuh kita, dan dia mengurapi kepala kita. Artinya kita bisa mengerti firman-Nya, dan piala kita itu melimpah. Artinya kamu sudah tahu firman, kamu harus tanya pada orang yang belum tahu, kamu jelaskan firman kepada dia. Ya. Bukan hanya kita bisa membagi ya berkat jasmani, tapi kita harus bisa membagi berkat rohani. Kesimpulannya dia keenam, bahwa kebaikan dan belas kasihan yang akan selalu mengikuti dia seumur hidupnya. Bahkan dia percaya dia akan tinggal di rumahnya Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Syaratnya hanya satu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur bahwa kami bisa belajar dari Mazmur bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala baik yang telah menyerahkan nyawanya sehingga Ia mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa untuk keluarga di rumah ini, kiranya semuanya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus. Dan kami semua bisa tinggal di rumah-Mu, di kota Yerusalem baru, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Demikian doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa ya. Ada pokok doa dari tuan rumah ya. Apa yang mau didoakan, silakan disampaikan. Kita akan doakan bersama-sama. Silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih ya, ucapan syukur. Nama kepala keluarganya? Akim. Pamannya Lucy ya. Oke, ya. Dia mengucap syukur Tuhan memimpin keluarganya bisa memiliki rumah ini. Ada pokok doa lainnya dari kita yang hadir di sini? Oke, kita mengucap syukur juga untuk makanan yang sudah disediakan ya. Ada lagi pokok? Ada. Doa kesehatan Bapak. Bapak ya. Nah, siapa nama Bapak? Pak Kun. Go Akun. Ya. Kita sel ini. Asuk. Cicap jise. Oke. Nah, sikap begitu. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Sikale toko ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur untuk malam ini. Kami bisa bersama-sama di keluarga Akim untuk mengucap syukur dalam kebaktian keluarga, di mana Engkau telah memberikan beliau rumah baru di kota Kuburaya ini. Kami mengucap terima kasih untuk dia, paman dari Lucy, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kami serahkan keluarga ini, mohon Engkau menjaga mereka keluar masuk dalam keadaan baik. Bahkan seluruh keluarga ini bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala baik yang menyelamatkan jiwa mereka. Kami juga berterima kasih untuk papanya, yaitu Bapak Go Akun. Kami serahkan beliau yang sudah berusia lanjut 72 tahun. Kiranya ia bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan dia juga diberi kesehatan, diberi damai karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga besar dari saudari Lucy, untuk mamanya, untuk adik-adiknya, bahkan papanya, supaya Engkau gerakkan lubuk jantungnya agar ayah dari saudara Lucy bisa percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak, kami juga mengucap syukur begitu banyak teman-teman, keluarga, dan anggota gereja, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus yang datang di kebaktian keluarga pada malam hari ini. Engkau tahu akan semua yang kami perlukan. Yang sakit, mohon Kau sembuhkan. Yang mengalami kekurangan, kiranya Engkau yang memberikan apa yang kami perlukan. Dan yang mengalami kendala dalam kehidupan, kiranya Engkau menolong kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Kami akan terima makanan ini dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau membalas kebaikan mereka. Engkau memberkati makanan ini, memberikan kami kekuatan baru, sukacita untuk menikmati bukan hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani yang telah Engkau siapkan. Sebentar lagi juga ya Bapak, kami akan pulang. Kami sadar bahwa di Indonesia sedang terjadi pembakaran hutan, di mana banyak asap dan banyak nyamuk, banyak yang sakit. Kiranya Engkau berbelas kasihan. Sembuhkanlah yang sakit,
dan curahkanlah hujan-Mu selebat-lebatnya, sehingga api yang membakar hutan dan gambut dapat dipadamkan, sehingga kami dapat menghirup udara yang bersih. Dan kami tidak lupa mengucap syukur, berterima kasih kalau kami menikmati udara yang bersih yang sesungguhnya Engkau berikan pada kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing setelah kebaktian keluarga ini. Peliharalah kami, jadikanlah kami sebagai saksi Tuhan Yesus yang baik dimanapun Engkau mengutus kami. Demikianlah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, doa teduh, kebaktian keluarga selesai.